Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisan Al-Fajri dari program studi akuntansi Universitas Negeri Semarang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang informasi dalam praktik dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama, informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan sistem pemrosesan transaksi. Faktor penting penentu keberhasilan atau critical success factor, singkat CSF, yaitu adalah beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebuah organisasi. Perusahaan akan berfokus pada critical success factor sehingga dapat memantau sejauh mana mereka telah mencapai tujuan dari perencanaan yang dibuat. Contohnya ini ada dalam industri kendaraan yang diyakini sebagai CFF itu adalah model, kemudian ada jaringan dealer yang efisien, dan pengendalian biaya produksi yang ketat. Berikutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi ini merupakan suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh pengguna, misalnya para manajer ataupun para pengambil kebijakan yang lain untuk pengambilan sebuah keputusan. Tujuan dari sistem itu sendiri yaitu untuk menunjukkan aliran apa yang terjadi selama kegiatan perusahaan, baik dari pemesanan, pembayaran, maupun yang berhubungan dengan piutang dan sistem pengkreditan yang dilakukan oleh perusahaan. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Terdapat beberapa istilah diantaranya, yaitu ada pesanan penjualan atau sales order, yaitu pesanan yang diterima perusahaan dari pelanggan. Yang kedua ada pesanan pembelian atau purchase order, yaitu pesanan yang ditempatkan oleh perusahaan kepada pemasok. Berikutnya ada subsistem utama dari sistem distribusi. Yang pertama itu ada sistem yang memenuhi pemesanan pelanggan. Sistem yang memenuhi pemesanan pelanggan itu terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama ada sistem entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Kemudian sistem persediaan, yaitu memelihara catatan persediaan. Kemudian ada sistem penagihan atau billing system, yaitu membuat faktur pelanggan. Dan yang terakhir ada sistem piutang dagang atau account receivable system, yaitu menagih utang dari para pelanggan. Subsistem yang kedua adalah sistem yang memesan persediaan pengganti. Yang pertama ada sistem pembelian atau purchasing system, yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Kemudian ada sistem penerimaan atau receiving system, yaitu menerima persediaan. Dan yang terakhir ada sistem utang dagang atau account payable system, yaitu melakukan pembayaran. Dan subsistem yang terakhir, yang ketiga, adalah sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau general ledger system adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Dan berikutnya adalah menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain yang mengambil bentuk data basis atau basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Berikutnya adalah sistem informasi organisasi. Contoh dari sistem informasi organisasi yaitu sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau disingkat EIS, yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu. Berikutnya adalah sistem informasi pesanan. Sistem informasi pesanan atau Marketing Information System atau MKIS merupakan kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Terdapat bauran pemasaran dalam sistem informasi pesanan yang biasa disebut sebagai marketing mix, yang terdiri dari subsistem produk, lokasi, promosi, harga, dan bauran terintegrasi.
Kemudian ada sistem informasi sumber daya manusia. Nah, sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information Subsystem memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Semua seperti MKIS, data yang didapat berupa data input yang akan diolah oleh bagian HRD atau bagian SDM yang akan menghasilkan keputusan output untuk menunjang pengambilan keputusan. Nah, aspek yang ditangani diantaranya yaitu perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, tunjangan karyawan, dan sebagainya. Berikutnya ada data warehousing. Nah, data warehousing ini merupakan akumulasi data terdahulu baik sebagai alat data utama maupun data backup. Nah, untuk data warehouse sendiri itu merupakan bagian dari data warehousing yang sistemnya hampir sama dalam sistem penyusunan buku di perpustakaan maupun data administrasi, di mana data yang masuk melalui beberapa tahap yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data, serta pengelompokan data yang sejenis dan terbagi dalam beberapa metadata. Nah, karakteristik dari data warehousing itu sebagai berikut. Yang pertama adalah kapasitas pemesanan yang besar. Kemudian data terakumulasi dari data lama sampai data terbaru yang terus-menerus diupdate. Kemudian data dapat diakses dengan mudah. Dan yang terakhir, dipergunakan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak untuk kegiatan operasi perusahaan. Berikutnya ada OLAP. Nah, OLAP ini adalah segala jenis peranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi yang disebut sebagai OLAP atau Online Analytical Processing, yang memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Nah, terdapat dua pendekatan OLAP, diantaranya itu ROLAP dan MOLAP. Untuk perbedaannya antara ROLAP dan MOLAP itu yang pertama memiliki data terperinci, dilakukan analisis terlebih dan mendapatkan ringkasan. Analisisnya hanya terbatas pada jumlah dimensi. Itu merupakan karakteristik dari ROLAP. Dan untuk MOLAP sendiri, yang pertama telah dilakukan proses peringkasan terlebih dahulu dan dibuat menjadi berbagai dimensi. Kemudian stasiun kerja pengguna MOLAP memasukkan data multidimensional yang telah di-download. Kemudian ada data mining. Nah, data mining ini adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining. Yang pertama ada verifikasi hipotesis dan yang kedua ada penemuan pengetahuan. Cukup sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan yang tidak jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.